Hai sobat semua, ketemu lagi dengan saya di channel Fun Fisik Fisika Asik. Channel yang membahas materi dan soal fisika SMA terupdate. Kali ini saya akan membahas tentang perpindahan kalor. Kita saksikan videonya. Ya, baiklah. Kita mulai saja. Yang pertama adalah perpindahan kalor secara konduksi. Nah, perpindahan kalor secara konduksi adalah perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan partikel-partikelnya. Ya. Misalkan yang terjadi pada zat padat. Misalkan kita punya suatu batang logam yang panjangnya L, luas penampangnya A. Nah, suhunya berbeda antara di sini T1, di sini T2. Jadi ada perbedaan suhu. Misalkan saja di tempat satu ini kita beri panas, ya, dipanaskan dengan api, yang dua tidak. Nah, sehingga di sini akan terjadi aliran kalor pada batang ini, ya, dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Ya, jadi kalor mengalir dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Jadi kalau dalam suatu benda, dari ujung yang suhunya tinggi ke ujung yang suhunya rendah. Ya. Contoh yang mudah adalah kalau kalian masukkan sendok ke dalam air panas, nah lama-lama sendok itu ujungnya menjadi panas karena konduksi. Nah, laju konduksi kalor ini ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor luas penampang. Kemudian faktor panjangnya, ya. Kemudian perbedaan suhu, dan yang terakhir itu adalah koefisien konduksi kalornya. Nah, jadi antara logam tembaga dan besi itu punya perbedaan pada koefisien konduksinya. Nah, jadi kalau kita mau mencari laju konduksi kalornya, laju itu adalah kalor per satuan waktu, ya, Q per T, itu sama dengan K A delta T per L, ya. Jadi laju konduksi kalor itu ditentukan oleh koefisien konduksinya, luas penampangnya, perbedaan suhu, dan panjang dari logamnya. Makin panjang logamnya, maka laju konduksi kalornya makin kecil karena berbanding terbalik, ya. Kalau luas penampang makin besar, luas penampangnya makin besar laju konduksi kalornya. Makin besar delta T-nya, maka makin besar juga laju konduksi kalornya. Jadi K di sini adalah koefisien konduksi, ya, dengan satuan watt per meter Kelvin, ya. Nah, sementara laju konduksi kalor ini satuannya adalah joule per sekon, ya. Q itu adalah kalor dalam satuan joule, T di sini adalah sekon, jadi joule per sekon. Nah, kalau luas penampang tentu saja ini satuannya meter persegi. Kalau panjang satuannya meter. Suhu ini, ya, suhu itu dalam derajat Celcius, ya, derajat Celcius. Tetapi delta T di sini kadangkala menggunakan Kelvin, ya kan? Nah, delta T itu dalam derajat Celcius atau dalam derajat Kelvin itu sama saja. Kalau delta T, ya. Jadi delta T bisa dalam Celcius, bisa dalam Kelvin. Nah, kemudian bagaimana kalau ada dua batang yang kita gabungkan seperti ini, ya? Ada batang satu dan batang dua digabungkan di situ, ya, ditempelkan satu sama lain. Nah, di sini ada suhu T1, di sini T2. Nah, berapa suhu sambungan di sini? Berapa suhu sambungan logam itu? Nah, prinsipnya adalah kita menggunakan rumus ini bahwa Q per T, ya, laju konduksi kalor pada logam 1 itu harus sama dengan
laju konduksi kalor pada batang yang kedua, ya. Nah, kalau Q per T yang pertama berarti apa? Ya, K gitu kan? A delta T per L. Nah, K-nya K1, A1, delta T1, L1. Berarti untuk yang pertama, ya. Sama dengan, ya tentu saja K2, A2, delta T2 per L2. Nah, jadi dari sini kita bisa menentukan. Nah, delta T itu bagaimana? Nah, kalau misalkan untuk T1 yang lebih besar dari T2, ya, kalau ini lebih besar daripada T2, maka delta T1 itu adalah sama dengan T1 dikurangi T di sini, ya. Sedangkan delta T2 itu adalah T dikurangi T2, ya. Karena nilai T itu adalah lebih kecil dari T1 tapi lebih besar dari T2. Jadi delta T-nya ini. Nah, kadang dalam soal itu dikatakan bahwa batang 1 dan 2 ini, logam 1 dan 2 itu punya ukuran yang sama. Kalau ukuran sama berarti A1 dan A2-nya sama, L1 dan L2 sama, sehingga tinggal K1 delta T1 sama dengan K2 delta T2. Ya. Jadi nanti dalam soal bisa saja ada yang sama di antara kedua batang ini. Apakah luasnya, apakah panjangnya, ya. Kalau konstanta atau koefisien konduksinya tentu saja berbeda. Ya, kita masuk pada contoh soalnya. Yang pertama, kita punya sebuah batang besi yang panjangnya 50 cm, luas penampangnya 10 cm persegi. Perbedaan suhu antara ujung-ujungnya adalah 20 derajat Celcius, kemudian konstanta atau koefisien konduksi besi adalah 0,12 kalori per sekon cm derajat Celcius. Ini satuan K dalam CGS, ya. Pertanyaannya adalah berapa banyaknya kalor yang melewati batang besi ini tiap detiknya, berarti laju kalornya. Nah, kita pakai rumusnya adalah Q per T sama dengan K A delta T per L. Nah, kita tidak perlu merubah-rubah satuannya karena kita semua menggunakan sistem CGS. Jadi langsung angkanya ini. 0,12, kalau kita tuliskan satuannya adalah kalori per sekon cm derajat Celcius, kali luasnya 10 cm persegi, delta T-nya 20 derajat Celcius gitu ya, dibagi dengan L-nya. L-nya adalah 50 cm. Nah, kita lihat nih, derajat Celcius hilang, cm hilang 1, hilang lagi ya. Nah, sehingga nanti satuannya tinggallah kalori per sekon ya. Kalori per sekon. Nah, kalau kita lihat di sini 200 ya kan, dibagi 50 adalah 4. 4 kali 0,12 berarti 0,48 kalori per sekon. Nah, ini adalah laju kalornya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan contoh yang nomor 2. Di sini ada sambungan dua logam P dan Q ya. Di mana titik P ini ujungnya adalah 10 derajat sedangkan Q ujungnya 115 derajat Celcius. Panjangnya kelihatannya sama nih ya, 15 cm, 15 cm. Kemudian nilai koefisien konduksi kalor untuk P itu 2,5 kali koefisien konduksi kalor Q. Nah, berapa T-nya? Nah, kita menggunakan persamaan apa? QP per T sama dengan Q untuk batang Q per T. Nah, Q per T itu adalah apa? Yaitu tadi K, berarti KP A delta TP dibagi LP sama dengan KQ A delta TQ per LQ. Ya. Sekarang kita buang yang sama. Nah, luas penampangnya sama ini ya. Jadi luas penampangnya sama di sini.
Kemudian panjang juga sama, kita coret panjangnya. Ya. Nah, lalu KP kita ganti KP dengan ini. 2,5 kaki. Nah, delta TP kita lihat nih, 10, di sini 115. Berarti T ini lebih besar dari 10. Maka di sini T kurangi 10 gitu caranya. Sama dengan kaki kali, nah delta TQ berapa? Nah, ini 115 kurangi T. Nah, itu delta T-nya ya. Jadi yang besar kurangi yang kecil. Nah, kita coret aja kakinya ini. Ya. 2,5 T dikurangi 25 dikali 10 ya, sama dengan 115 dikurangi T. Nah, yang min T pindah ke depan jadi 3,5 T. Pindah ke belakang ya, jadi sama dengan 140 gitu ya. Nah, dari situ kita dapatkan T-nya sama dengan 140 dibagi 3,5 ya. Hasilnya berapa nih? Nah, ini adalah sama dengan 40 derajat Celcius. Nah, jadi di sambungan ini suhunya adalah 40 derajat Celcius. Ya, contoh soal yang berikutnya adalah kita punya batang PQ ya dari bahan yang sama ya, bahannya sama. Kemudian di situ ada suhunya 20 derajat di B dan di A 120 derajat. Karena bahannya sama berarti KP sama dengan kaki. Panjang P itu ternyata 2 kali panjang Q. Nah, berapa suhu sambungan di sini? T-nya berapa nih? Nah, kalau kita tahu bahwa Q per T itu sama dengan K A delta T per L ya. Nah, kalau kita lihat gambarnya di sini luasnya sama. Kemudian nilai K-nya juga sama. Maka kita bisa langsung di sini delta T1 per L1 sama dengan delta T2 per L2. Nah, jadi kalau P dan Q ya berarti delta TP LP, delta TQ, LQ. Ya. Kita lihat nih untuk P. P yang ini ya, berarti delta T-nya 120 kurangi T. Dibagi LP. LP-nya kita ganti berapa itu LP? 2LQ. Nah, untuk delta T untuk Q bukan 20 kurang T ya, tapi T kurang 20 karena T itu lebih tinggi dari 20 derajat ya. Jadi di sini T kurangi 20 dibagi LQ. Jadi jangan terbalik ya. Karena apa? 120 ini di bawah 120 ke bawah lagi ya. Jadi T itu di antara 20 dan 120. Nah, LQ-nya kita coret di sini. Terus kita kalikan. Nah, ini kan jadi 1 ya. Jadi 120 min T sama dengan dikali 2 nih. 2T min 40 kali 2 ya. Nah, kalau kita pindahkan ke belakang ini menjadi 3T. Pindah ke depan jadi 160 ya. Maka di sini T-nya adalah sama dengan 160 per 3. Nah, berapa 160 per 3? Ya, kira-kira ya di sini adalah 53,3 derajat Celcius. Nah, ini adalah suhu sambungan kedua batang tersebut. Nah, mudah kan ya? Nah, kita masuk ke contoh yang nomor 4. Di sini ada sebuah jendela kaca, luas penampangnya 2 meter kali 1,5 meter, maka luas penampang totalnya 3 meter persegi. Tebal kacanya adalah 6 mm atau 6 kali 10 × 3 meter. Suhu di dalam adalah 27 derajat Celcius, suhu di luar 37 derajat Celcius, sehingga nanti ada kalor yang masuk ke dalam ruangan itu menembus kaca ya. Koefisien konduksi kaca adalah 8 kali 10 × -1 watt meter pangkat -1 Kelvin -1. Nah, berapa kalor yang masuk ke dalam ruangan itu dalam 10 skon. Nah, kita tahu yang namanya Q per T itu sama dengan KA delta T per L, gitu kan?
Nah, kalau kita ingin mencari Q-nya, maka T itu di sini kali T, ya. Ka delta T kali T per L, ya. Nah, sekarang yang jadi L yang mana? Nah, tebal kaca inilah yang menjadi L ini. Tebal kaca itu adalah panjangnya, kalau di situ panjang batang, kalau ini tebal kaca itu dari L. Nah, delta T-nya ini adalah sama dengan 10 derajat Celcius atau sama dengan 10 Kelvin, itu sama ya kalau delta T, ya, yang kita pakai delta T. Nah, kalau mau di Kelvin kan ini tambah 273 tambah 273. Nah, kalau dikurangkan ya tetap aja 10, nggak berubah ya. Nah, kita masukkan K-nya di sini. 8 kali 10 pangkat min 1, luas penampangnya 3 meter persegi, delta T-nya 10 Kelvin atau Celcius, waktunya 10 sekon lagi, dibagi dengan L-nya adalah, nah ini, 6 kali 10 pangkat min 3. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, 6 dengan 3 di sini dapat 2. Nah, 8 bagi 2 berapa di sini? 4 kan? Nah, 10 min 1 dengan 10 di sini habis ya. Tinggallah 10 dan 10 min 3 di bawah. Nah, 10 min 3 naik ke atas jadi 10 pangkat 3 dengan 10 di sini, maka jadilah 10 pangkat 4. Nah, karena kalor semua dalam SI, maka satuannya Joule. Atau bisa dituliskan 40.000 Joule. Ya, bagian yang kedua dari perpindahan kalor yang kedua adalah konveksi. Ya, konveksi itu adalah perpindahan kalor dari satu bagian fluida ke bagian lain fluida tersebut, ya, oleh pergerakan fluida itu sendiri. Jadi dapat dikatakan bahwa konveksi itu adalah aliran, ya, aliran fluida yang disebabkan oleh perbedaan massa jenis. Contoh yang gampang, kalau kita memanaskan air dalam suatu panci, ya ini kompornya nih. Ini api di bawah di sini memanaskan air yang ada di bawah sini. Nah, air yang dipanaskan itu akan memuai. Kalau memuai berarti dia massa jenisnya berkurang. Nah, jadi air panas itu akan naik ke atas karena dia ringan, ya. Jadi yang di bawah sini akan bergerak ke atas, ya. Nah, yang di atas itu lebih berat kan? Nah, karena lebih berat maka yang atas akan bergerak ke bawah, ya. Nah, seperti itu. Sehingga kalau yang di bawah ini dipanaskan lagi, dia naik lagi ke atas. Yang atas lebih rendah suhunya akan turun ke bawah. Nah, sehingga terjadi yang namanya konveksi atau aliran. Jadi lama-lama semua bagian ini menjadi panas, ya. Karena terjadi aliran, yang belum panas akan turun, yang sudah panas naik, gitu ya. Nah, ini adalah konveksi. Contoh yang lain adalah peristiwa terjadinya angin laut dan angin darat, ya. Kita lihat misalkan ini siang hari, ya. Siang hari, daratan pasti akan lebih cepat panas daripada laut, ya. Nah, karena lebih cepat panas, maka di sini udara di daratan akan bergerak ke atas, ya, bergerak ke atas karena udara panas itu lebih ringan, jadi naik ke atas. Nah, di sini ada kekosongan, maka diisi dari laut. Ya. Nah, berarti di sini akan turun, ini bergerak ke sana. Jadi terjadi yang namanya angin laut pada saat siang. Angin laut itu berasal dari laut ke daratan karena di darat lebih panas, ya. Nah, untuk angin yang berikutnya yaitu angin darat itu terjadi pada saat malam hari, ya. Pada malam hari di sini laut ini lebih hangat daripada di darat. Daratnya lebih cepat dingin. Maka di sini di laut itu udara bergerak ke atas, ya. Sehingga angin dari daratan mengisi. Jadi gerakan udara ke sini. Nah, kemudian ini bergerak ke daratan, turun ke sini, ya. Jadi terjadi aliran udara seperti ini. Jadi pada saat malam hari,
laut lebih hangat daripada di darat karena ketika siang hari menyimpan panas di dalam airnya, ketika malam dilepaskan. Jadi udara di laut pada malam hari adalah panas ya, sehingga udara ke atas diisi oleh angin dari darat. Maka namanya angin darat, berasal dari darat. Ini angin laut karena berasal dari laut. Nah, ini adalah contoh konveksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian bagaimana laju kalor konveksinya? Nah, Q per T-nya itu adalah rumusnya HA delta T, di mana H itu adalah koefisien konveksi dengan satuan Joule per sekon meter persegi Kelvin. Nah, A itu adalah luas permukaan alir, delta T itu selisih suhunya. Nah, kita akan lihat contoh-contohnya. Ya, kita lihat contohnya. Yang pertama adalah kita punya fluida yang koefisien konveksinya 0,01 kalori per meter persegi sekon derajat Celcius. Luas penampang alirnya 10 cm persegi. Dan perbedaan suhu antara dua titik itu adalah 100 derajat Celcius dikurangi 50 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah besarnya kalor ya, tiap detik yang mengalir. Ya. Nah, berarti Q per T. Nah, di sini harus diubahkan ini meter persegi, ini jadikan meter persegi menjadi 10 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Delta T-nya adalah 50 derajat Celcius. Bisa juga 50 Kelvin sama ya. Nah, kita tahu yang namanya Q per T itu sama dengan H A delta T. Ya, soal ini bukan K ya, ini H. Nah, sehingga di sini tinggal masukkan 0,01 satuannya kalori per meter persegi sekon derajat Celcius, luas penampangnya 10 kali 10 pangkat min 4 meter persegi, delta T-nya adalah 50 derajat Celcius. Nah, meter perseginya bisa dicoret, derajat Celcius dicoret, ya. Nah, kalau kita lihat di sini 10 dengan 50 dikali 0,01 ini menjadi 5, ya kan? Nah, jadi di sini adalah sama dengan 5 karena nolnya 1, 2, ini 0,01. Nah, tinggallah 10 pangkat min 4. Nah, sehingga satuannya adalah kalori per sekon, ya kan? Tinggal kalori per sekon. Nah, yang berikutnya di sini ada suatu rumah ya. Kemudian di sini adalah ada dinding ya, dinding yang ukurannya 10 meter kali 4 meter. Jadi kalau kita hitung ini adalah 40 meter persegi. Suhu di dalam ruangan 20 derajat Celcius dipertahankan, sedangkan suhu di luar adalah 15 derajat Celcius. Ya, sehingga delta T-nya adalah 5 derajat Celcius. Nah, 5 derajat Celcius itu sama dengan 5 Kelvin, sama ya. Nah, 1 jam berapa sekon? Itu adalah 3600 sekon ya. Nah, H-nya 3,5 Joule per sekon meter persegi Kelvin. Nah, yang ditanyakan Q-nya. Nah, Q itu kalau kita dari rumus ini, Q-nya berarti T pindah ke sini. Jadi sama dengan H A delta T kali T, gitu ya. Nah, H-nya berapa? 3,5 Joule per sekon meter persegi Kelvin. Luasnya 40 meter persegi. Delta T-nya 5 Kelvin misalnya gitu ya. Kali T-nya 3600 sekon. Nah, kita lihat nih, meter persegi dicoret gitu ya. Kelvin dihilangkan, sekonnya dihilangkan ya. Nah, tinggal dikalikan aja 3,5 dikali 40 kali 5 kali 3600. Nah, satuannya nanti Joule. Nah, kalau kita hitung ini hasilnya adalah 2520.000 Joule ya. Atau sama dengan 2,52 kali 10 pangkat 6 Joule.
Nah, ini adalah kalor yang terkonveksi selama 1 jam. Ya, perpindahan kalor yang ketiga adalah perpindahan secara radiasi. Nah, perpindahan kalor melalui cara radiasi itu adalah perpindahan kalor yang tanpa zat antara. Berarti bisa saja perpindahan kalor itu melalui ruang hampa. Contoh radiasi yang paling gampang kita lihat adalah peristiwa perambatan kalor dari matahari sampai ke bumi. Nah, kita tahu dari matahari ke bumi itu sebagian besar adalah ruang hampa. Nah, panas dari matahari sampai ke bumi itu secara radiasi. Nah, berarti tanpa zat antara. Nah, perpindahan kalor yang terjadi secara radiasi itu adalah perpindahan dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Ya. Nah, di mana laju kalor radiasi itu adalah Q per T-nya itu sama dengan E sigma A T pangkat 4. E itu adalah emisivitas, sigma itu adalah tetapan atau konstanta Stefan Boltzmann, A itu adalah luas permukaan bendanya, benda yang memancarkan energi, T di sini adalah suhu dalam Kelvin, ya, pangkat 4, ya. Jadi T itu harus dalam satuan Kelvin, ya. Nah, tetapan Stefan Boltzmann ini tidak perlu dihafalkan ya, dalam soal biasanya diketahui. Walaupun kita bisa hafal dengan mudah karena angkanya bagus ya. 5678 ya. 5,6710 pangkat min 8. Mudah sekali ingatnya. Nah, sedangkan E itu adalah emisivitas. Nah, emisivitas itu angkanya antara 0 sampai 1. Dimana kalau E sama dengan 1 itu khusus untuk benda hitam sempurna. Apa itu benda hitam sempurna? Benda hitam sempurna itu adalah benda yang memancarkan semua energinya atau menyerap seluruh energi yang datang padanya. Nah, sedangkan benda-benda yang lain emisivitasnya kurang dari 1. Jadi, untuk benda-benda yang hitam atau kusam itu mempunyai kemampuan memancarkan energi lebih baik atau menyerap energi lebih baik dibandingkan warna-warna yang lebih terang. Nah, contoh misalnya, kita di tempat panas matahari pakai baju hitam, itu terasa panas, ya kan? Lebih nyaman di tempat panas itu kita pakai baju putih. Karena warna hitam menyerap energi lebih bagus daripada warna putih. Yaitu alasannya kenapa di tempat panas kita lebih baik pakai baju berwarna putih. Ya, contoh soal tentang radiasi kalor. Yang pertama di sini kita punya suatu bola baja pada suhu 227 derajat Celcius memancarkan laju radiasinya Q1 per T-nya adalah X Joule per sekon. Nah, kemudian dipanaskan terus-menerus sampai dengan suhunya 727 derajat Celcius, ditanyakan berapa kalor yang diradiasikan ya. Berapa kalor yang diradiasikan pada suhu tersebut. Nah, kita tahu yang namanya Q per T itu sama dengan P sebenarnya, daya ya. Sama dengan apa? E sigma A T pangkat 4 ya. Nah, jadi di sini kita lihat yang dipermasalahkan adalah suhunya. Jadi P itu berbanding lurus dengan suhu mutlak pangkat 4 ya. Nah, ini sebenarnya P1. Ini bisa dianggap sebagai P2, Q2 per T. Joule per sekon itu adalah watt ya, sama dengan daya. Nah, karena T-nya harus Kelvin, maka ini diubah nih supaya jadi Kelvin ditambah 273 ya. Berapa tuh? Ini adalah 500 Kelvin ya. Ini ditambah 273 jadilah 1000 Kelvin. Nah, jadi kalau P itu berbanding lurus dengan T pangkat 4, maka kalau kita cari P2 dibandingkan P1, ya sini T2 per T1 pangkat 4 gitu ya. Nah, kalau kita hitung di sini P2 dibagi P1-nya adalah X gitu ya. Ini X. Sama dengan T2-nya 1000 dibagi 500. Nah, ini dipangkatkan 4.
Nah, kalau pangkat 4 kan besar angkanya ya, jadi jangan di 1000 dibagi di pangkat 4 ya, kita bagi dulu dengan 500 ya kan, dapat 2 di situ ya. Maka P2 per X sama dengan 2 pangkat 4 itu adalah sama dengan 16. Sehingga P2-nya pada suhu 727 derajat Celcius itu yang dipancarkan sebesar 16 Joule per sekon. Ya, jadi kenaikan suhu akan menaikkan daya yang dipancarkan secara radiasi. Nah, kemudian contoh yang terakhir di sini kita punya suatu benda yang luasnya 1 cm persegi. Nah, benda yang 1 cm persegi itu adalah lubang pada dinding tanur. Tanur itu tempat peleburan besi ya. Nah, 1 cm persegi ini kita anggap kalau dalam meter persegi 10 pangkat min 4 ya. Diubah ke 10 min 4. Suhunya, suhu lubang itu adalah 1727 Celcius. Sama dengan suhu di dalam tanur tersebut ya. Ini kalau dijadikan Kelvin itu adalah 2000 Kelvin. Atau supaya mudah kita ganti jadi 2 kali 10 pangkat 3 Kelvin ya. Konstanta Boltzmann 5,67 10 min 8 watt per meter persegi Kelvin pangkat 4. Berapa dayanya? Nah, kita pakai rumus ini. P sama dengan E sigma A T pangkat 4. Nah, karena benda hitam ya. Bagaimana kalau benda hitam? Itu E-nya harus sama dengan 1 ya. Nah, kita masukkan ini 1 kali 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt per meter persegi Kelvin pangkat 4. Luasnya 10 pangkat min 4 meter persegi. Suhunya 2 kali 10 pangkat 3 pangkat 4 ya, di pangkat 4 Kelvin pangkat 4 gitu ya, karena T-nya dipangkatkan 4. Nah, meter persegi hilang, Kelvin pangkat 4 hilang, ya kan? Tinggallah nanti satuannya watt gitu kan. Nah, kalau kita hitung ini 5,67 kali 10 pangkat min 8 dengan min 4 itu jadi min 12. 2 pangkat 4 adalah 16 gitu kan. 2 pangkat 4 kali 10 pangkat 3 kali 4 12 gitu kan. Nah, tinggal dicoret aja nih. Nah, kalau kita hitung ini adalah sama dengan 90,72. Nah, satuannya tinggal satu-satunya watt kan. Nah, ini adalah daya yang dipancarkan dari lubang hitam tersebut. Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian agar video saya berguna buat pendidikan di Indonesia. Salam fun fisik, fisikasi.